Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Tirawati, perwakilan dari SDIT Albina Purwakarta, mengikuti lomba simulasi pembelajaran jarak jauh JSIT Indonesia. Kali ini saya ingin menyajikan kegiatan pembelajaran kelas 6 SD, yaitu pelajaran IPS KD 3.1 tema 8. Yang mudah-mudahan melalui kegiatan ini membawa banyak kemanfaatan, keberkahan, khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh tenaga pendidik di Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Pimpin sama Adarel, tolong pimpin baca doa mau belajar. Dan ya, mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu tadi, Rabbi zidni ilma, menambahkan ilmu buat kita semua, warzuqni fahma, memudahkan pemahaman kita dalam memahami ilmu hari ini, dan juga walhiqni bisalihin, menjadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Baik anak-anak, hari ini seperti yang Bu Tita sampaikan tadi, materinya adalah berkaitan dengan materi IPS ya. Ya, materi kita hari ini adalah tentang kerjasama negara-negara ASEAN berkaitan dengan mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenapa sih kok harus ada kerjasama gitu ya, kerjasama antar negara-negara ASEAN? Keadaan geografis negara-negara di Asia Tenggara mempengaruhi masalah sosial dan kesejahteraan di bidang ekonomi negara-negara ASEAN. Ini yang pertama. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, ya. Ini kerjasama yang pertama di bidang ekonomi. Yang kedua, kerjasama yang kedua antar negara ASEAN itu adalah adanya masyarakat sosial budaya ASEAN atau Asian Social Cultural Community atau disingkat ASCC atau ASCC ya. Kerjasama di bidang apa ASCC ini? Kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Baik, selanjutnya kerjasama, kalau tadi kita sudah belajar kerjasama di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan yang sekarang adalah di bidang of education organization atau disingkat SEAMEO ya, kalau kita singkat. Ini kerjasama di bidang pendidikan. Tentunya sudah banyak yang dilakukan kerjasama ya, terutama di bidang pendidikan ini. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar adanya pertukaran pelajar. Misalkan antara Indonesia, Malaysia, kemudian kemana lagi misalnya Indonesia, Singapura, ada yang mendapat misalkan beasiswa untuk belajar di Singapura atau pertukaran pelajar dari Indonesia dikirim pelajar ke Singapura dan sebaliknya dari Singapura dikirim ya. Dan berikutnya, kalau tadi kita sudah belajar yang ekonomi, sosial budaya, politik keamanan, yang sekarang kerjasama di bidang apa ini? Bidang sosial saja ya. Komite on Social Development (COSD) atau Komite Pengembangan Sosial. Ini juga salah satu bidang kerjasama yang terus dikembangkan antar negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Baik. Nah, sekarang ini kerjasama bidang pertanian di negara-negara ASEAN. Kenapa pertanian ini sangat-sangat penting ya, memegang peranan penting dalam kerjasama di negara-negara ASEAN, karena memang bukan mayoritas lagi, tapi kebanyakan gitu ya, kebanyakan negara-negara di ASEAN ini ada yang merupakan negara-negara yang mata pencaharian utamanya adalah pertanian. Salah satunya adalah Indonesia, negara kita sendiri ya.
Kemudian apalagi penerapan teknologi baru dalam produk cocok tanam, peternakan, perikanan, ini juga penting ya. Ini juga penting dibahas dan perlu dikembangkan penerapan teknologi baru. Jadi kalau anak-anak mungkin pernah lihat kalau misalkan coba sesekali ketika browsing di YouTube itu coba browsing hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada kesempatan untuk browsing di YouTube, misalkan bagaimana memanen padi ala pemerintah Jepang. Nah, misalnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman juga pernah melihat bagaimana proses panen padi atau panen gandum di wilayah Amerika, Eropa, dan sebagainya. Di situ akan kita lihat gitu, mereka itu sudah menerapkan teknologi itu luar biasa gitu ya. Nah, sekarang coba kita ingin bertanya pada teman-teman nih, Teh Nabila, kira-kira kenapa sih Teh Nabila kepikiran nggak sih, sempat nggak terlintas ingin menjadi petani gitu? Sempat nggak nih? Ya? Enggak ya? Kenapa? Coba kita tanya, kenapa Teh Nabila nggak terpikirkan untuk menjadi petani? Oh, siapakah? Ada Rel, mungkin ada Rel. Ada Rel, sempat terpikirkan nggak untuk menjadi petani? Nggak, Bu. Enggak, kenapa? Nggak tahu. Hafiz, kira-kira apa yang menyebabkan menurunnya lahan pertanian saat ini? Karena kalau aku lihat di dekat toko ayah kan itu ya apa itu sawah itu jadi perumahan, Bu. Oh iya, betul ya, itu yang terdekat kita tadi ya. Baik, Adrisan, coba Adrisan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tadi menurut Adrisan? Gimana ya? Yang asalnya misalkan ada perumahan gitu, perumahannya udah gak ada orangnya. Ya itu apa namanya? Pabrik, misalkan pabrik udah nggak dipakai, dibikinlah pertanian gitu, Bu. Oh gitu. Ini sebenarnya pengulangan materi ukrawinya ini adalah tentang perintah untuk kita saling tolong menolong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Kenapa sih harus ada kerjasama gitu? Kalau misalkan kita di antara negara-negara ASEAN ini saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, pendidikan, dan sebagainya. Kenapa kita harus melakukan kerjasama? Ini salah satu dalilnya ya. Ada di Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Sebelum itu, kita akan tampilkan satu video. Sebentar ya. Doa agar kedermawanan Indonesia menjadi semakin erat dan kompak. Berkolaborasi bersama, membantu bangsa lain, juga merangkul keluarga dan saudara terdekat di negeri sendiri. Prinsipnya tetap sama, yang jauh saja dibantu, apalagi yang dekat. Ya, itu tadi tayangannya ya, tentang ya, itu mungkin saleh-salehah materi hari ini. Bu Tita mengingatkan kembali semuanya, untuk terus bersemangat ya, untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah untuk bisa saling membantu, tolong menolong, terutama buat orang terdekat kita, tentunya tolong menolong dalam kebaikan. Wujud dari pengamalan surat Al-Maidah tadi, perintah Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Maidah ayat 2 tadi gitu ya. Ya, itu materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan untuk memahami pembelajaran hari ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Namun kita mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.